bisa diperkenalkan diri dan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, sehingga saya bisa memberikan suatu penjelasan tentang program, salah satu program yang dikelola di Polres Lumajang. Perkenalkan, nama saya Bribda Muhammad Alfian Masyuri. Sekarang berdinas di Polres Lumajang di bagian Bak SDM Polres Lumajang. Di sini saya telah selesai melaksanakan salah satu program dari Bapak Kapolres Lumajang, yaitu Safari Jumat, di mana dalam pelaksanaannya ini ada khotib Jumat yang diisi oleh anggota Polres Lumajang, di mana saya sendiri Bribda Alfian sebagai khotibnya, dan juga ada satu anggota yaitu Bribda Muhammad Jurjis sebagai Bilal, di mana dalam adanya kegiatan ini Safari Jumat yang berkeliling di Kabupaten Lumajang setiap harinya, setiap hari Jumat, yaitu di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Harapan dari kami, harapan dari Bapak Kapolres Lumajang dengan adanya program ini bisa menyentuh kepada hati masyarakat, sehingga masyarakat juga terjaga, diantaranya terjaga harkam tipmasnya, dan juga memotivasi masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang bahwa di kepolisian itu kami tidak hanya menerima dari golongan umum, tapi juga kalau ada anak-anaknya, putra-putranya masyarakat yang dari santri, yang dari pondok pesantren, itu juga bisa mendaftar di kepolisian mengikuti jalur yang telah disediakan. Seperti saya dari jalur Rekpro, yaitu rekrutmen proaktif dari Tahfidzul Quran. Insya Allah dengan harapan adanya program ini di kepolisian bisa mencangkup semua tatanan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lumajang, di mana para santri, para santriwan dan juga santriwati memiliki potensi untuk masuk di Kepolisian Republik Indonesia. Kalau boleh tahu, untuk agenda Safari Jumat itu sejak dicanangkan kapan, dan apa saja agenda yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan? Untuk tersendiri program Safari Jumat telah mulai dari 2024 di awal bulan 2024 sampai sekarang di 2025 berjalan, yang agendanya di mana untuk di sana setiap hari Jumat kami berkeliling di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Dari agenda ini apa harapan dari Pak Kapolres khususnya dan panjenengan selaku bagian dari pendakwah, harapan kepada seluruh masyarakat termasuk pimpinan ulama yang ada di Lumajang? Harapan dari kami khususnya program yang telah ditetapkan oleh Kapolres Lumajang ini terkhusus untuk lapisan-lapisan masyarakat, sehingga kami sebagai pelaksana di lapangan bisa menyentuh bagian masyarakat, baik masyarakat pedesaan, baik masyarakat di perkotaan, sehingga dengan program ini bisa menyentuh terhadap hatinya masyarakat. Karena jujur saja di wilayah Lumajang, Kabupaten Lumajang, itu masyarakatnya identik dengan keagamaan, sehingga mungkin dengan adanya Safari Jumat ini bisa menjadi kecocokan di dalam hatinya masyarakat Lumajang, sehingga bisa menerima apa yang disampaikan dan apa yang dicita-citakan oleh Kapolres Lumajang, yaitu terciptanya masyarakat yang damai, tentram, dan aman dari segala bentuk-bentuk kriminal. Selain dari khusus untuk seksi kerohanian,
mungkin begitu. Selain dari safari Jumat, apa saja dan mungkin apa ada berkah Jumat berkah atau yang lain bisa dijelaskan dan? Mohon izin untuk kegiatan kerohanian yang diadakan di Polres Lumajang, yaitu pertama setiap hari Kamis kami melaksanakan namanya Bin Rohtal, yaitu pembinaan rohani dan mental, di mana di sana dilaksanakan sebuah pengajian. Jadi anggota Polri diwajibkan setiap hari Kamis mengikuti pengajian tersebut. Untuk apa? Untuk menciptakan dan untuk memberikan motivasi dan juga memberikan pengisian keimanan, sehingga keimanan kerohanian kita dengan program tersebut menjadi bertambah lagi. Terima kasih dan. Masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmud ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa barakallahu fi qiraati fi suratil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan rahmat serta hidayah dan juga petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah menghadirkan, yang telah memberikan kesehatan zahiran wa batinan, dan juga telah diberikan rezeki diri-diri kita semua di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa hadir di dalam sholat Jumat berjamaah pada hari Jumat hari ini. Mudah-mudahan sholat Jumat pada hari ini bisa membentuk, bisa menjadikan turunnya rahmat, turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, marilah kita selalu panjatkan, selalu dengungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, berkat dengan perjuangan dan juga keistiqomahan dan juga kemuliaan dari Rasulullah SAW, kita bisa hidup di era yang penuh dengan ketentraman, yang tidak ada lagi pembunuhan antara ayah, antara orang tua kepada anak. Karena kenapa? Karena sudah dihapuskan oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak hidup lagi di zaman-zaman jahiliyah, walaupun pada waktu itu keilmuan itu juga sangat tinggi. Tapi kenapa kok dinamakan zaman-zaman jahiliyah? Karena pada waktu itu tidak ada orang
yang mengikuti dengan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Ada juga pembunuhan, ada juga yang namanya umatnya Nabi Nuh, yaitu umat yang membengkang kepada Nabi Nuh, juga nabi-nabi yang lain banyak. Dan alhamdulillah, karena kita dapat seseorang, dapat nabi, dapat kekasih yang sangat dicintai oleh Allah, kita dijadikan kuntum khairu ummah. Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Al-Quran kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diberikan stempel oleh Allah kuntum khairu ummah, yaitu umat yang dikeluarkan, yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini sebagai umat terbaik. Makanya banyak-banyaklah bersyukur. Dengan apa kita bersyukur kepada Rasulullah? Dengan selalu menjalani syariatnya, dengan selalu menjalani sunnah-sunnahnya, dan juga selalu meneladani apa kehidupannya Rasulullah. Dari itu maka pada hari Jumat ini ada beberapa hadis dan juga ada beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Salah satunya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita pada hari ini masih bisa menghirup udara di mulianya bulan Rajab apa Syaban sekarang? Rajab, Syaban, Ramadan. Di bulan Syaban yang penuh dengan hikmah, di mana tadi malam adalah malam nisfu Syaban, yang di mana amal-amal kita selama setahun itu diangkat, dilaporkan kepada Allah. Ini hamba ini namanya Abdullah bin Qasim. Ini namanya dari desa ini diangkat, diaturkan kepada Allah, dikasih diinfokan kepada Allah, ini amal-amal yang diperbuat selama 1 tahun. Makanya Rasulullah mensunnahkan kepada kita, juga diriwayatkan suatu hadis menjelaskan bahwa amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah sangat suka, sangat cinta kalau pada hari Senin dan Kamis itu dalam keadaan berpuasa. Karena kenapa? Karena ada ayat Al-Quran menjelaskan, innal hasanati yudhibnas sayiat. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, yudhibnas sayiat, itu akan menghapus semua kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Seumpama tadi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat ini, sebelum kita berangkat ke masjid ini, kita berbuat dosa di luar sana, berbuat dosa di keluarga kita. Tapi ketika kita diniatkan dengan hati yang ikhlas menuju ke masjid ini, untuk apa? Untuk sholat Jumat, maka akan terhapus dosa-dosa tadi. Sebab apa? Sebab kebaikan yang kita lakukan. Tapi ada pengecualian, tidak akan diampuni seorang yang melakukan dosa, yaitu ketika ada seorang laki-laki, ada seorang tetangga dengan tetangga yang satunya berbuat apa? Berbuat berselisih di antara 2 orang, itu tidak akan diampuni dosanya sampai dia sama-sama memaafkan. Makanya dari tetangga satu kepada tetangga yang lain tidak boleh bermusuhan. Karena kenapa? Itu termasuk dosa, bukan dosa hamba dengan Tuhannya, tapi hamba dengan hamba. Dan prosesnya sangat rumit untuk memaafkan dosa. Ketimbang kita melakukan kesalahan kepada Allah, itu lebih rumit pemaafannya ketika kita melakukan dosa kepada sesama hamba. Karena kenapa? Yang kita butuhkan adalah bukan kata maaf atau pengampunan dari Allah, tapi kita membutuhkan pengampunan dari orang yang kita berbuat salah kepadanya. Makanya dalam setiap bertetangga, kalau Rasulullah ini sangat baik kepada tetangganya. Ketika Rasulullah itu memasak contohnya kambing, itu walaupun dagingnya sedikit, kuahnya dibanyakin. Karena kenapa? Rasulullah itu suka bersedekah,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya ketika kalian itu bersyukur terhadap sesuatu apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan lebih apa-apa yang diberikan oleh Allah. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi ketika kita kikir terhadap apa yang diberikan Allah, tidak mau memberikan kepada tetangga kita, tidak mau memberikan kepada anak-anak kita, kita kikir kepada istri-istri kita kikir, maka inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah pedih. Sangatlah apa yang dimaksudkan siksa? Tidak hanya siksa itu tidak hanya diukur di neraka, tidak. Apa? Coba. Tidak ada namanya orang kikir itu hatinya yang tenang. Tidak ada. Sebanyak apapun lahan dia punya, tani dia punya bisnis yang besar, tapi dia kikir, saya jamin orang itu tidak akan tenang hidupnya. Karena kenapa? Dia itu masih berarti tahap bukan kaya, dia miskin. Orang yang dianggap kaya adalah ketika dia mempunyai uang 10.000, dia mau dibeli untuk makan, tapi ada tetangganya yang lebih membutuhkan. Oh, ternyata dia lebih membutuhkan daripada saya, dikasihkan. Itu adalah orang yang kaya. Bukan orang yang kaya banyak uangnya, miliaran, jutaan, triliunan, tidak. Tapi orang yang sanggup memberikan hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan, itu sangat-sangat selalu dianjurkan. Dan juga sebagai contoh dari itu dan juga penyemangat dari itu, kita sudah dicontohkan di sini. Di mana? Setelah sholat Jumat nanti para jemaah makan dulu, tidak langsung pulang. Ini contoh yang sangat-sangat harus diterapkan di dalam bermasyarakat. Coba ketika ada orang miskin sekali, satu hari dia harus kerja kalau mau makan, dia tidak akan makan kalau dia tidak bekerja. Sama ketika bagaimana caranya mengelola biar masjid ini ramai dengan jemaah, dikasih oleh sama takmir sebuah Jumat berkah makan. Oh iya, itu kalau Jumatan di sana, setelah Jumatan dikasih makan. Orang yang kerjanya sangat keras, yang kerjanya hanya untuk makan, maka dia akan bersemangat untuk ibadah. Walaupun niat awal itu hanya untuk makan, tidak apa-apa. Pernah suatu ketika ada ulama, namanya Imam Al-Ghazali, suatu ulama yang populer di kalangan ulama-ulama fikih dan juga ulama-ulama tasawuf. Beliau pernah mengaji kepada gurunya karena satu niatnya karena kalau dia mengaji, setelah ngaji dikasih roti sama gurunya. Karena kenapa? Imam Ghazali itu sangat miskin waktu itu, niatnya hanya pengen makan roti. Tapi ketika dia sudah tahu akan ilmunya, apa sih tujuan saya mencari ilmu, dihapuslah niat untuk memakan roti tersebut dengan niat lillahi ta'ala. Kemungkinan dengan adanya takmir memberikan konsep Jumat berkah ini, mungkin awal-awal emang niatnya ke sini cuman mau makan, tapi kelamaan insya Allah akan terbentuk di batinnya. Ngapain sih saya niat sholat hanya untuk makan? Ngapain kok tidak lillahi ta'ala? Saya sholat tetap diberi makan. Ya. Sama itu konsepnya dengan Allah ketika kita mencari rezeki. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah mulu-mulu harus kerja keras mencari rezeki sampai melupakan sholat yang 5 waktu, sampai kesusahan sholat yang 5 waktu, sampai puasa Ramadan tidak berpuasa. Tidak usah. Karena kenapa? Sapi yang punya, selama kita punya sapi, saya tidak punya, jujur. Kalau ada jemaah ini yang punya sapi, apakah pernah melihat sapi itu ngarit? Tidak pernah. Apakah pernah melihat sapi mencari makannya sendiri? Tidak. Tapi siapa yang melayani? Tuannya yang punya sapi tersebut. Sama dengan Allah berjanji, ketika hambaku ini hidup dan dia masih bernyawa, maka tanggungan rezekinya itu adalah tanggunganku. Makanya tidak usah heran, tidak usah bersusah payah untuk mencari rezeki. Cukuplah kita yakin
dengan apa yang diberikan oleh Allah itu cukup untuk hidup kita. Di sanalah ketenangan akan terbentuk. Tidak harus kaya, tidak. Banyak orang-orang yang kaya tapi tidak tenang hatinya karena kenapa? Karena dia bertuhan kepada kekayaannya, tidak bertuhan kepada yang ngasih kekayaan. Padahal yughni al-ghina al-ghani, yang maha kaya itu hanya Allah, kita ini hanya dititipin. Pernah suatu ketika ini guru saya sendiri di Bondowoso itu pernah kedatangan tamu, beliau itu pernah ngutang. Beliau itu kedatangan tamu mau beli ikan, punya ikan koi, harganya itu 1,4 juta. Ikan koi itu 1,4 juta. Bagus sekali. Ketika tamunya ini beli satu, beliau ngambilnya dua. Satu dikasih kepada tamunya, satu itu dibuang ke kali sama beliau. Satunya dibuang ke kali. Katanya beliau ditanyain sama drivernya waktu itu, sama supirnya, pelayannya, pengabdi dalamnya ditanyain, loh Kiai kenapa kok satunya dibuang padahal harganya 4 juta? Daunnya beliau apa? Biar dia yang doakan saya, mudah-mudahan dia dibebaskan sama saya, bisa mendoakan saya kepada Allah untuk lebih ditambah rezekinya. Kalau kita kan nggak masuk, sekelas kita itu nggak masuk. Uang udah pas di depan mata ini, ikan seharga 4 juta dibuang secara cuma-cuma ke kali hanya untuk mendoakan agar rezekinya lebih banyak. Tapi ketika kita mempunyai hati yang mantap bahwa yang memberi kekayaan itu hanya Allah, semua apapun yang kita lakukan itu akan tenang. Insya Allah hati kita akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Barang siapa yang orang-orang yang beriman, mereka akan selalu tenang hatinya bi dzikrillah, dengan selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu tidak harus berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tidak. Tapi ketika dia melakukan suatu pekerjaan, dia ingat dia sebagai pedagang, dia tidak akan mencurangi dagangannya. Dia sebagai yang punya lahan di tani, di sawah, dia tidak akan melebihkan lahan-lahannya. Karena kenapa? Dia selalu ingat dan dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan adanya hati kita berproses menjadi ketenangan hatinya, mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan jangan sampai lupa setiap harinya memohonlah kepada Rasulullah untuk hati yang tenang. Dengan apa? Bersolawat kepada Rasulullah. Insya Allah banyakin solawat, hati kita, kehidupan kita akan tenang, baik itu diri kita, istri kita semua, anak-anak kita, dan keluarga kita semua. Insya Allah dengan bantuan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, hati kita akan menjadi tenang. Maka dari itu, di sholat Jumat, di khutbah Jumat kali ini ada suatu amalan mungkin bisa diamalkan. Saya kemarin pulang ke Bondowoso dapat dari kiai saya, dari ustaz saya. Kalau bahasa Maduranya cok batna montero odikna nyamana terokodikna mocur sampai lupa sakare cokok asolawan ke Rasulullah 500 kali. Kalau bahasa Indonya le, bahasa Jawanya le, kalau kamu mau hidupnya bahagia, mau hidupnya tidak kekurangan dengan rezeki, tidak kekurangan uang, maka jangan sampai lupa satu hari mengamalkan 500 sholawat. Cukup. Sholawatnya tidak banyak, cuman sallallahu ala Muhammad. Insya Allah ketika kita istiqomah dengan itu, insya Allah hati kita, harta kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.